Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, ya malam yang ke-6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 malam tanggal 9 Oktober 2024 Masehi. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali dalam sebuah majelis ilmu yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum di dalam syariat kita. Adapun pembahasan pada malam hari ini, kita menginjak kepada macam yang ketiga, yaitu rukun salat. Rukun salat. Sebagaimana kita ketahui, di antara rukun salat adalah berdiri jika mampu. Jadi salat itu berdiri jika dalam keadaan mampu. Berarti kalau enggak mampu, boleh tidak berdiri? Ya boleh. Duduk. Kalau enggak mampu duduk, berbaring. Kalau berbaring pun tidak mampu, ya dengan tiduran. Kemudian ketika tidur tidak mampu, dia memberikan isyarat. Kalau isyarat tidak mampu, dengan niat. Yang penting ada niat. Dan yang penting masih ada akal. Kecuali kalau sudah enggak sadar, ya baru kita enggak bisa sholat. Apakah itu sakit, atau kondisi tertentu, atau sedang menjalani satu terapi, operasi, dan lain sebagainya. Selama kita sadar, selama kita mampu, kita wajib sholat. Kemudian diwajibkan juga berdiri. Ini berdiri bagi yang mampu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah 238, Al-Baqarah 238, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
yang artinya hafidhu, jagalah oleh kalian. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menjaga alas sholawati, menjaga sholat yang 5 waktu sehari semalam. Kita diperintahkan untuk menjaga, yaitu melaksanakan dengan terus menerus, membiasakan sholat dengan disertai memperbagus sholatnya. Harus kita pertahankan sholat kita 5 waktu sesuai dengan waktunya. Jangan sampai keluar waktu atau sebelum masuk waktu. Ini artinya tidak menjaga. Kita diperintahkan untuk menjaga. Menjaga itu sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau sesuatu belum ada, bagaimana menjaganya? Ada saudara-saudara kita yang barangkali belum mengerjakan 5 waktu. Ada di antara saudara kita yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang sepekan sekali sholat Jumat saja. Ada yang mengerjakan setiap hari tapi masih bolong-bolong. Seharusnya 5 kali dikerjakan 2 kali, 3 kali. Dikerjakan 2 waktu, 4 waktu. Dan di antara mereka kaum muslimin ada yang menyempurnakan dengan menjaga sholat 5 waktunya. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Dan jagalah oleh kalian sholat yang di tengah-tengah. Yang dimaksud sholat yang di tengah-tengah adalah sholat asar. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu pada umumnya, dan diperintahkan secara khusus untuk menjaga sholat asar. Jangan sampai asar ini merucut. Ya, jangan sampai asar ini kita sia-siakan. Karena sholat asar itu ya adalah sholat yang paling berat. Di antara sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Tapi yang lebih berat bagi kaum muslimin pada umumnya sholat asar. Ya, karena sholat asar ini waktunya waktu yang nanggung. Kalau orang sudah pulang dari kantor ya jam 2, nanti sampai rumah jam 3. Ya, waktunya sholat, dia tidur. Saya tidur dulu, sholat asarnya nanti. Bangun-bangun sudah maghrib. Nah, ini kan waktu yang disia-siakan, disepelekan. Ada orang yang sibuk bekerja. Kapan sholat asarnya? Nanti aja kalau sudah pulang. Masih panjang waktunya. Ternyata setelah bekerja, kemudian sampai pulang mandi, sholat asar jam 5:15. Ya, sudah mendekati waktu maghrib. Ya, ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran
untuk menjaga sholat 5 waktu, terlebih sholat asar yang tengah-tengah. Jadi kalau kita mulai menghitung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini menghitungnya dari subuh. Nanti ketemu sholat asar itu sholat yang wusto, di tengah-tengah. Kalau ini jarinya namanya jari wusto, ini sababah, ini binsir, khinsir, ini ibham, ini wusto dalam bahasa Arab. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga sholat asar terkhusus karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Saling bergantian di antara kalian, saling bergantian kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Jadi malaikat siang nanti selesai tugas diganti malaikat malam. Ya, ini mulainya berkumpulnya malaikat siang dan malam itu pada sholat subuh dan sholat asar. Tsumma ya'ruju alladzina batu fikum. Kemudian yang tugas malam hari kemudian naik ke langit. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bikum. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka malaikat yang bertugas pada malam hari, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat-malaikatku, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Ya Allah, malaikat menjawab, kami melihat mereka, mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang sholat. Ketika subuh, ya, dari asar sampai subuh itu malaikat malam, ya, berkumpul di situ. Malaikat, ya, yang siang sudah menunggu di situ. Ya, ada 2 tugas, berkumpul dalam keadaan sholat subuh. Kemudian malaikat yang bertugas malam hari naik ke langit, ditanya oleh Allah. Kemudian malaikat yang tadi datang subuh sampai asar. Sampai asar kemudian datang malaikat malam. Malaikat yang bertugas siang hari naik ke langit. Ditanya oleh Allah, apa yang kalian lihat terhadap hamba-hambaku? Ya Allah, mereka kami jumpai sholat pada waktu pagi dan juga pada waktu sore. Jadi itu diantara keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, lan yali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Berarti sholat subuh dan sholat asar. Jadi yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat
bardaini, ya, bardaini itu subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini barang siapa yang sholat subuh dan asar. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamari lailatal badri. Kami berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat kepada bulan pada malam purnama. Bulannya bulat, terang benderang. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamar. Kalian wahai para sahabatku, wahai umatku, nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak dihalangi dari melihatnya. Jadi bukan berarti nanti kita melihat Allah seperti bulan, tidak. Melihat Allah terang benderang jelas seperti kita melihat bulan. Karena kenikmatan yang paling tinggi bagi seorang muslim nanti di surga yaitu melihat wajahnya Allah. Orang kafir nggak bisa melihat, orang munafik tidak bisa melihat wajahnya Allah. Ya, yang bisa melihat orang yang beriman nanti di surga. Kalau di dunia nggak mungkin kita melihat Allah, nggak mungkin. Di dalam mimpi juga nggak mungkin. Yang mungkin di dalam mimpi adalah Nabi Muhammad SAW. Itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Kita tidak mungkin melihat Allah di dunia, di alam kubur nggak mungkin, nanti di akhirat di surga. Kemudian fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum subuh, sebelum terbit matahari yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari sholat asar, maka kerjakanlah, jangan kalian tinggalkan. Jadi dalam hadis ini berarti orang yang menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar nanti akan dimudahkan untuk melihat Allah di surga. Jadi itu ya diantara yang diambil faedah oleh para ulama. Barang siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar termasuk sebab nanti akan diberi kenikmatan melihat wajahnya Allah Ta'ala di surga. Kemudian di sana ada ancaman, ya, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, sungguh telah gugur amal kebaikannya. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah bersabda, alladzi tafutuhu sholatul asri faka'annama watara ahlahu wa malahu. Barang siapa yang kehilangan sholat asar,
seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Ya, itu diantara, dan dikatakan oleh para ulama, sholat yang paling mulia yang dikerjakan oleh seseorang yaitu sholat subuh pada hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang terbaik. Sholat subuh termasuk amalan yang mulia. Ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jundab bin Abdillah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dia berada di jaminan Allah. Allah menjamin. Kalau sholat subuh dijamin Allah, jangan khawatir. Nanti rezeki kita dijamin sama Allah. Ya, nyawa kita dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu thumma yakubbuhu Allah ala wajhi fi nari jahannam. Ya, maka jangan sampai ya Allah meminta ya dari tanggungannya, meminta kalian dari tanggungannya. Kalau kita sudah sholat, ya sudah selesai tanggungan kita. Tapi kalau kita belum sholat, akan diminta sama Allah tanggungan kita. Ya, kalau kita masih sering meninggalkan sholat subuh, akan ditanya terus tanggungan kita. Punya tanggungan, tanggungan lagi. Ya, beban kita semakin banyak kalau kita meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat beban kita semakin banyak. Kemudian Allah seret wajahnya di neraka jahanam kalau dia masih punya banyak tanggungan. Ya, itu diantara ya sholat subuh pada hari Jumat, karena hari Jumat hari yang terbaik. Ya, itu sholat asar dan sholat subuh memiliki keutamaan yang sangat mulia. Kemudian kita kembali kepada tafsir. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu kalian dan sholat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di dalam sholat kalian lillah, untuk Allah, ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanitin, khusyuk. Ya, kalau kita berdiri khusyuk. Khusyuk dengan hati kita dan dengan anggota badan kita. Jangan sampai kita berdiri di dalam sholat kita melihat ke atas, ke bawah. Ya, kemudian tangan kita ya pergi ke kanan, pergi ke kiri. Ya, kemudian kaki kita bergerak. Ini namanya tidak khusyuk. Ya, khusyuk itu hati kita tenang, anggota badan kita juga tenang, mengikuti hati. Ya, tumaknina. Kemudian para jamaah sekalian, ketika sholat 5 waktu itu termasuk amalan yang paling mulia, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sholat 5 waktu. Kemudian Allah mengkhususkan sholat asar karena kemuliaan sholat asar dan keutamaan sholat asar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdiri di dalam sholat dengan mengikhlaskan sholat mereka untuk Allah, ya, dengan mengagungkan Allah, ya, kemudian dengan merendahkan diri di hadapan Allah agar bisa merasakan lezatnya sholat. Jadi kalau kita sholat dengan sungguh-sungguh akan merasakan sholat itu lezat, sholat itu nikmat. Tapi kalau kita terpaksa sholatnya, sudah
Ya nanti sholatnya aja pakai ya sholat ya paket kilat khusus. Ya kilat sudah kilat khusus. Ya Rasulullah mengatakan seperti ayam mematuk makanannya, ya itu cepat sekali. Ini cepat sekali ambil lagi. Ya maka dari itu kita diperintahkan untuk menjaga kekhusyuan sholat. Kemudian para jamaah sekalian, agar kita bisa memetik ya, buah daripada sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang sebenarnya itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, apakah kita sholat kemudian perbuatan keji hilang? Ya tidak. Maksudnya kita sholat perbuatan keji pergi sendiri, tidak. Ya kita sholat dengan khusyuk, sholat dengan tumakninah, sholat dengan baik. Ya nanti akan dibimbing oleh Allah untuk menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ya inna sholat tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian para jamaah sekalian, yang bisa dipetik faedah dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 238, ya. Yang pertama, wujubul muhafadzah 'alas shalawat. Wajibnya menjaga sholat 5 waktu. Wa khususan sholat al-asri, terlebih sholat asar. Ya ini menjaga sholat itu berat. Ya apalagi kalau panas, ya gerah, apalagi kalau ya dingin, mau wudu bangun subuh kok dingin, nggak jadi. Ya airnya dingin, kalau siang airnya panas, ya itu ujian semuanya. Isbaghul wudhu alal makarih, di antara yang bisa menghapus dosa kita itu menyempurnakan wudhu ketika kita tidak suka dengan kondisinya. Ya, sholat 5 waktu. Ini ada cerita seseorang itu yang di Arab Saudi, teman kita. Ya, kalau di sana kan biasanya menikahkan anak itu maharnya mahal. Ya, maharnya mungkin ratusan juta, bahkan lebih daripada itu. Ya dia orang mampu, kemudian menikahkan anak perempuannya, maharnya sholat 5 waktu. Kamu ya suka dengan anak saya, kamu sholat 5 waktu enggak? Sholat 5 waktu. Ya ninggalkan sholat 5 waktu, terlambat enggak? Selalu sholat 5 waktu. Ya sudah, maharnya sholat 5 waktu. Saya enggak butuh uang, ya saya sudah cukup. Ya, kemudian dinikahkan. Kemudian pemuda yang lain tanya, saya masih punya anak perempuan lagi enggak? Saya juga mau, kalau maharnya sholat 5 waktu. Enggak punya, cuma satu ini anak perempuan saya. Ya kemudian ya beberapa saat beliau wafat, meninggal dunia. Ya beliau ya kita kenal sering ke sini, ya orang yang baik. Ya kemudian ya tiba waktunya beberapa saat setelah menikahkan anaknya itu, beberapa tahun kemudian meninggal dunia. Kemudian ayolah sekalian, yaitu diantara ya cerita ya tentang orang yang bisa merasakan sholat 5 waktu. Ya kalau sholat 5 waktu itu kehidupannya teratur. Ya bagaimana nanti kalau sholat kita, kerjaan kita terlambat, seharusnya kita dikejar target, kita harus sholat dulu.
Ya, ini tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Ya, yang kita utamakan perintah Allah terlebih dahulu. Nanti akan Allah mudahkan di dalam urusan dunia kalau kita sholat 5 waktu. Ya, jangan khawatir masalah dunia. Ya, nanti kalau sholat 5 waktu, 1 waktu aja berapa? Ya, 1 waktu itu, ya kalau sholat di masjid, padahal cuma setengah jam. Ya, sholatnya aja paling 10 menit. Ya, menunggu azan dan qomatnya paling 10 menit. Wudunya, kemudian ditambah dengan zikirnya 10 menit, 30 menit. Ya, 30 menit kali 5. Ya, setengah jam kali 5 berarti cuma berapa itu? 2 jam setengah. Ini padahal kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Kita merasa, wah ini waktu kita habis. Padahal waktu itu adalah uang. Yang seperti itu, ya tipu daya syaitan. Ya nggak usah sholat. Kalau sholat nggak usah lama-lama, nanti kita kerja. Kita masih banyak urusan. Itu tipu daya syaitan. Ya, kita diperintahkan sholat dengan berdiri agar kita bisa khusyuk. Berdirinya bukan sendiri, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan orang-orang yang sholat khusyuk. Berarti sholat diperintahkan berjamaah bagi laki-laki. Ya, kalau sholat sendiri ya boleh, tapi lebih baik sholat berjamaah. Lebih mulia 27 derajat daripada sholat sendiri. Ya, sholat sendiri juga boleh, juga sah, tapi sholat berjamaah itu lebih afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah wajib bagi laki-laki kecuali ada uzur. Uzurnya itu ya sakit, hujan, lebat, ya ada ya keperluan yang mendesak, dalam keadaan takut, ya ada musibah, ada perang, ya dan lain sebagainya. Itu uzurnya. Sementara nggak ada uzur, ya kalau nggak ada uzur ya jangan kita tinggalkan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga atau yang kedua tadi, ya keutamaan sholat 5 waktu, khususnya sholat asar. Tadi sudah kita jelaskan tentang keutamaannya. Kemudian setelah itu wujubul qiyami fis shalah, wajibnya berdiri ketika sholat. Ya, berdiri tegak. Ini adalah yang diambil syahid. Ya, syahid itu ya penunjukan ayat terhadap hukum. Wa yasqutu wujubul qiyam indal ajzi anhu. Dan gugur kewajiban berdiri ketika tidak mampu. Ya, enggak mampu berdiri. Sebagaimana di dalam hadis Imran bin Husain, Rasulullah ya berkata kepada Imran, "Shalli qa'iman." Wahai Imran, salatlah berdiri. Fa ilam tastati fajalisan. Kalau enggak mampu duduk. Fa ilam tastati fa ala janbik. Kalau enggak mampu ya berbaring. Ya, barangkali kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Kemudian para jemaah sekalian, kita lanjutkan. Tadi faedah yang ketiga, wajibnya berdiri ketika sholat. Ini yang dijadikan ya pokok pembahasan
wajibnya berdiri ketika sholat merupakan rukun daripada sholat. Ya, rukun daripada sholat. Maka gugur kewajiban berdiri ketika tidak mampu, sakit, atau dalam keadaan peperangan, takut, dan dalam keadaan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdiri, ya, lebih baik. Tapi kalau enggak berdiri, duduk pun boleh. Bedanya sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat tarawih, ya, kita mampu berdiri, tapi duduk aja. Karena berdiri saya capek, saya sudah, ya, ini kakinya, lututnya sudah enggak kuat, saya berdiri enggak bisa, saya duduk di kursi enggak apa-apa. Tapi kalau mampu, ya, ketika sholat fardu harus. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun mampu, saya duduk tidak mengapa, karena sholat sunnah. Sholat malam, ya, sholat malam, ya, badan saya kurang enak ini, saya berdiri nggak mampu, atau kurang nyaman, saya duduk aja, nggak apa-apa. Sholat sunnah. Atau sebetulnya saya juga mampu berdiri, tapi saya duduk, nggak apa-apa. Sholat sunnah. Atau ketika kita sholat, imam kita duduk, imam kita sakit, ya, imam kita sakit, duduk semuanya, makmumnya duduk. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau imamnya berdiri, kita wajib berdiri. Ya, Rasulullah SAW ketika, ya, suatu ketika beliau suatu ketika sakit, ya, pinggangnya sakit, jatuh dari kuda, ya, ketika naik kuda kemudian jatuh. Dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik, saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an faras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terjatuh dari naik kuda. Fajuhisha shiqquhul aiman. Jadi pinggang kanannya ini cedera, sakit. Fadakhalna alaihi na'uduhu, kemudian kita masuk ke rumahnya menjenguk beliau. Fahadharatis shalah, kemudian datanglah waktu salat. Fasalla bina qa'idan, Rasulullah salat duduk. Fasalaina wara'ahu qu'udan, kami semua salat di belakang beliau duduk semua karena imamnya duduk. Ya, imamnya duduk, ini diganti yang berdiri juga tidak mengapa. Ya, kalau imam kita mungkin qadarullah di suatu tempat sakit kakinya, dia duduk, kita semua duduk. Ya, sebagaimana sahabat sholat duduk di belakang Rasulullah ketika Rasulullah menjadi imam dalam keadaan duduk. Ya, ini wajib berdiri. Ya, berdiri ini menjadi rukun di dalam sholat. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang, ya, ayat hafidhu ala salat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, berdirilah bersama dengan orang-orang yang khusyuk, yang berdiri. Ya, berdirilah dengan berjamaah. Kemudian di dalam sunnah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, beliau berkata, kanat bi bawasir, saya dulu punya penyakit wasir. Ya, wasir dulu sudah ada, pada zaman sahabat sudah ada. Ya, wasir itu bisa, ya, ambeien atau bisa dia beser juga bisa. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis shalah, aku
Aku bertanya kepada Rasulullah tentang sholatku bagaimana. Rasulullah beliau menjawab, sholli qa'iman, sholatlah berdiri kalau kamu mampu. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau kamu enggak mampu duduklah. Fa ilam tastati fa ala janbin, kalau enggak mampu duduk berbaring. Ini sahabat Imran bin Husain, ini di dalam hadis yang sahih. Kemudian setelah itu ya berdiri itu artinya ya menegakkan punggung. Ya punggung orang yang sholat itu tegak. Ya tidak membungkuk. Kecuali kalau sudah ya kondisinya memang membungkuk. Ya kalau sudah usia lanjut, ya kita lihat ya kakek-kakek kita, nenek-nenek kita berjalan aja membungkuk. Dia suruh berdiri juga nggak bisa, bisanya membungkuk. Itu sudah berdiri, sudah betul. Karena kemampuannya seperti itu. Ya itu sesuai dengan usia. Ya usia. Kita lihat ya kalau di kampung, di Gunung Kidul itu 85 itu masih pergi ke Tegal. Ya. 90 itu sambil membungkuk karena posisi punggungnya sudah ya seperti itu. Ya, tapi masih diberikan kekuatan karena selalu ya mungkin bergerak, ya selalu ya kerja dan lain sebagainya. Apabila tidak mampu berdiri di dalam sholat, sholat duduk. Kalau nggak mampu, ya berbaring. Tidak berkurang pahalanya. Wah, saya kalau sholatnya duduk nanti berkurang. Tidak berkurang, karena kita nggak mampu. Rasulullah juga pernah sholat duduk karena beliau sakit. Ya Rasulullah padahal Nabi yang mulia bisa sakit, bisa terjatuh dari kuda. Ya, kemudian ya karena kalau takut itu banyak ya, bisa ya karena ada peperangan, ada ya musibah. Kita sholat berdiri nanti ya terkena mungkin ya gunung meletus, ya kita sholatnya duduk. Ya ini kondisinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Bagaimana duduk itu? Sifat duduk bagi orang yang nggak mampu berdiri, yaitu berdiri atau duduk di atas kedua pantatnya. Ya kemudian ya seperti duduk ketika di antara dua sujud. Ya ketika itu kemudian meletakkan tangannya ya di atas tanah. Ya di atas tanah. Kemudian ketika ya Allahu Akbar takbir, yaitu ya di atas dadanya. Kemudian juga seperti duduk bersila. Duduk bersila juga diperbolehkan. Ya duduk di antara dua sujud atau duduk bersila. Ya, atau dengan posisi yang lain. Ya, posisi yang lain. Jadi, ya misalnya kakinya ditekuk. Kalau duduk kakinya ditekuk, tidak bisa ya diluruskan. Atau dia bisanya kakinya diluruskan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan ya apa yang terjadi di dalam ya dirinya. Ya tidak mesti duduk itu dengan sifat yang sama.
Ya, kalau duduk di atas kursi, ya boleh juga. Ya, di atas tanah, ya boleh juga. Ketika itu Rasulullah duduk di atas tanah. Ya, duduk di atas tanah, tidak di atas kursi. Ya, duduk muftaris juga boleh, bersila juga boleh, seperti duduk di antara dua sujud atau duduk bersila, keduanya juga boleh. Kemudian bagaimana sholatnya? Ya, kaifiat sholat. Ya, kalau dia tidak bisa duduk, ya berbaring. Berbaring, ya seperti tidur, yaitu meletakkan bagian yang kanan di tanah. Ya, bagian kanan ya di tanah seperti kita tidur kalau mengikuti sunnah, ya sebagaimana Rasulullah tidur. Ya, berbaring di sebelah kanan. Itu kalau mau berbaring. Ya, tentunya wajahnya menghadap kiblat. Ya, itu kalau tidak bisa duduk harus berbaring. Atau yang kedua, ya dia terlentang. Ya, kakinya menghadap kiblat, tidak mengapa. Ya, bagaimana seperti kemarin selonjor menghadap kiblat, tidak ada larangan. Kecuali kita selonjor di depan kita ada orang, itu kurang beradab. Ini bagaimana kaki kita selonjor menghadap kiblat, tidak ada larangan. Ini di dalam sunnah tidak mengapa, kecuali di depan kita ada orang berbicara dengan kita, ini kita hindari, karena ya ini kurang beradab, apalagi di depan kita orang tua, orang yang harus kita hormati, yang seperti itu ya dihindari. Jadi itu para jamaah sekalian, ya bisa ya berbaring atau bisa telentang. Seperti kita di rumah sakit, qadarullah kalau lagi sakit pasti dengan telentang. Ya, mungkin bagaimana kita sholat, ya gerakannya berbeda antara rukuk dan antara sujud. Ya, seperti itu. Kalau nggak mampu, ya dengan isyarat, dengan kepala, atau dengan ya janggutnya, ya kita gerakkan. Kalau nggak mampu mengisyaratkan, menggerakkan badannya, sudah mengerjakan sholat di dalam hati. Ya, gerakan-gerakannya di dalam hati. Ya ini, ya karena sholat tidak bisa gugur selama kita masih hidup, selama kita berakal. Sholat masih terus diwajibkan. Ya, seperti itu. Ya, di antara beberapa kondisi ketika kita sholat dalam keadaan duduk. Kemudian diperbolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun kita mampu berdiri. Ya, sholat tarawih, sholat malam yang panjang, atau sholat gerhana. Wah, ini ada sholat gerhana panjang, kita nggak mampu berdiri, kita duduk, boleh, karena sholat sunnah. Ya, diceritakan oleh salah seorang ulama di Masjid Nabawi. Ya, beliau masih muda, beliau merasa capek sholat lama. Ya, sholat malam itu ya 1,5 jam. Kemudian tiba-tiba di depannya ada orang Indonesia, kakinya putus satu, patah satu. Dia bisa berdiri lama, tidak mengeluh, berdiri dengan satu kaki. Kemudian syekh tersebut, saya masih muda, saya merasa capek kalau sholat malam panjang, tapi ini laki-laki dari Indonesia ini, subhanallah, berdiri dengan satu kaki, tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh, tidak merasa capek, dia berdiri dengan satu kaki. Ya, seperti itu karena kekuatan iman. Ya, kemudian beliau mengambil pelajaran, masya Allah, ya, diberikan kekuatan iman, padahal
kakinya cuma satu. Ya seperti itu, ada beberapa kondisi orang yang berbeda. Ya satu dengan yang lain. Ini diceritakan Syekh Abdul Razak, ya beliau menceritakan tentang ya kisah ya berjumpa dengan laki-laki Indonesia, ya kakinya pincang tapi sholat malam kuat, berdiri beberapa jam kuat, ya menunjukkan kekuatan iman. Kemudian para jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan tentang satu rukun di dalam sholat, yaitu ya berdiri. Ya, insya Allah pekan depan tentang ya rukun, yaitu membaca Al-Fatihah dan diperintahkan membaca ya Al-Quran di dalam ya berdiri. Ya, ini barangkali kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan amal yang soleh yang bisa membimbing kita ya kepada keistiqomahan ya ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.